Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil a'la alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih dalam pembahasan ayat surah Asy-Syura di ayat 88 dan ayat 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syura ayat 88 dan 89. Di hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan juga anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Dan dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas tentang hati yang selamat di sini, menurut pendapatnya salah seorang ulama ahli fikih, salah seorang perawi hadis, bahkan beliau ini terkenal dengan seorang yang ahli dalam tafsir mimpi. Beliau seorang tabi'in, namun terkenal dengan pakar ahli mimpi. Kenapa? Karena beliau ini langsung diajari Nabiullah Yusuf dalam mimpinya, sehingga beliau bisa mentafsirkan berbagai macam mimpi. Nama beliau Muhammad bin Sirin, salah seorang tokoh tabi'in dari kota Basrah, lahir 33 Hijriah dan wafat pada tahun 110 Hijriah. Beliau ini pernah ditanya orang ketika membaca ayat yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ditanya orang, wahai Imam Muhammad bin Sirin, yang Allah Ta'ala maksud itu hati yang selamat, hati yang seperti apa? Lalu Muhammad bin Sirin ini memberikan jawaban 3 hal. Kata beliau, hati yang selamat itu ialah ketika pemilik hati meyakini bahwa Allah itu Al-Haq. Yang kedua, kata beliau, hati yang selamat itu ketika pemilik hati itu meyakini bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Lalu yang ketiga, kata Muhammad bin Sirin, yang dimaksud Allah hati yang selamat ialah ketika pemilik hati meyakini bahwa semua manusia itu akan dibangkitkan di dalam kubur. Ya ba'asu man fil kubur. 3 tanda ini, kata Muhammad bin Sirin, barulah orang itu bisa disebut dengan pemilik hati yang selamat. Pertama, dia harus benar-benar yakin bahwa Allah itu Al-Haq, Zat yang maha benar. Lawannya adalah Al-Batil. Dan Al-Haq ini termasuk dalam Asmaul Husna yang kalau kita baca itu nomor urutan ke-51. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kata Al-Haq ini di Quran lumayan banyak, sampai 227 kali. Di antaranya surah Luqman ayat 30. Dzalika bi annallahu wal haq.
Dzalika bi annallah wal haq. Luqman ayat 30. Surah Al-Hajj ayat 6 sama demikian kata-katanya, dzalika bi annallahu wal haq. Jadi banyak, sampai 227 kali ada kata al-haq dalam Quran. Saking banyaknya Allah menyebut kata al-haq ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin kita muncul sebuah pertanyaan, bagaimana cara mengetahui apakah kita itu benar meyakini Allah itu memiliki nama Al-Haq ataukah tidak? Ada cara, kata ulama sufi, apakah kita benar-benar telah meyakini Allah itu bersifat Al-Haq ataukah tidak? Ulama sufi memberikan dua tandanya. Kalau dua tanda ini ada, berarti kita memang telah menerapkan, meyakinkan dalam hati kita bahwa Allah itu Al-Haq, Zat yang maha benar. Pertama, kata ulama sufi, seseorang itu bisa dikatakan meyakini Allah itu bersifat Al-Haq kalau dia itu sangat takut untuk berbuat maksiat. Karena Allah Zat yang maha benar, janji-janji Allah Ta'ala pun juga benar. Dia takut berbuat maksiat karena dia meyakini Allah Maha Al-Haq dan janji-janji Allah itu juga Al-Haq. Nah, di sini tandanya ketika kita takut berbuat maksiat, disinilah kita telah meyakini Allah itu Al-Haq. Lalu tanda yang kedua, kata ulama sufi, kalau seseorang itu dia itu mempersiapkan dirinya, membersihkan dirinya untuk apa? Agar layak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia perbaiki hatinya, dia perbaiki karakternya, sifatnya, akhlaknya, agar apa? Agar dia itu layak berjumpa dengan Allah yang Al-Haq. Dua tanda ini, kata ulama sufi, ciri kalau orang itu telah meyakinkan Allah itu Al-Haq. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun tanda yang kedua dan tanda yang ketiga, orang yang memiliki hati yang selamat ialah orang yang meyakini bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, tidak ada keraguan atasnya. Dan dia meyakini pula bahwa semua orang itu akan dibangkitkan di dalam kubur. Dua tanda hari kiamat dan manusia dibangkitkan dalam kubur ini sebenarnya Allah katakan dalam satu ayat di surah Al-Hajj ayat ke-7. Wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Dua tanda ini Allah gabung di satu ayat dalam surah Al-Hajj ayat ke-7. Wa anna as-sa'ah atiyatul la raiba fiha, hari kiamat pasti terjadi, tidak ada keraguan atasnya. Wa anna Allah, sesungguhnya Allah yab'atsu man fil kubur, akan membangkitkan orang dalam kubur. Jadi dua tanda ini digabung dalam satu ayat surah Al-Hajj. Kita disuruh jangan meragukan la raiba fiha, tidak ada keraguan dalamnya, tidak ada keraguan atasnya hari kiamat. Bahkan surah Az-Zukhruf ayat 61, "Fala tamtarunna biha," kata Allah, janganlah sekali-kali kalian meragukan hari kiamat. Az-Zukhruf ayat 61. Jadi disuruh jangan sedikit pun meragukan akan ada hari kiamat. Fala tamtarunna biha, jangan pernah kalian ragukan dengan hari kiamat. Fala tamtarunna biha, jangan pernah kalian meragukan dengan hari kiamat. Az-Zukhruf ayat 61. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari kiamat ini memiliki banyak nama. Jadi banyak namanya penyebutan hari kiamat ini. Bukan cuma yaumul kiamah. Ada lagi di Quran itu menyebut hari kiamat yaumul ba'si. Yaumul ba'si, hari kebangkitan. Yaumul ba'si, hari kebangkitan. Kenapa? Manusia dibangkitkan semuanya di hari itu. Ada lagi namanya yaumul mahsyar, hari yang dikumpulkan, hari perkumpulan.
Kenapa manusia zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan? Itulah namanya kenapa Yaumul Mahsyar, hari kiamat, hari perkumpulan. Hari kiamat diberi nama pula Yaumul Mahsyar, hari perkumpulan. Ada lagi Yaumul Hisab. Hari kiamat namanya juga Yaumul Hisab, hari perhitungan. Kenapa semua amal ibadah kita akan diperhitungkan di hari kiamat nanti. Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Hari kiamat juga namanya Yaumul Mizan. Kenapa amal ibadah kita yang baik dengan amal ibadah kita yang buruk akan ditimbang. Itu namanya Yaumul Mizan, hari pertimbangan amal. Kalau amal jahatnya banyak, maka dia min ahli nar. Kalau amal timbangan amal baiknya banyak, min ahli jannah. Yaumul Mizan. Ada lagi Yaumul Jaza, hari pembalasan. Jadi di akhirat itu Yaumul Qiyamah dia bernama Yaumul Jaza, hari pembalasan. Sekecil apapun dosa kita akan Allah Ta'ala balas di akhirat nantinya. Begitu pula sekecil apapun amal kebaikan kita akan Allah Ta'ala balas di akhirat nantinya. Itu namanya Yaumul Jaza. Dan Yaumul Kiamat ini juga beri nama Yaumuddin. Sering kita baca Maliki Yaumiddin. Allah tuh raja di hari kiamat, Yaumuddin. Jadi makna Yaumuddin ini ada. Jadi kita sering membaca Fatihah harus paham makna Yaumuddin itu apa. Jangan diartikan sekedar hari agama, karena para ulama berbeda pendapat mengartikan Yaumuddin ini. Imam Syaukani ketika ditanya orang apa arti Yaumuddin, beliau menjawab apa? Yaumul Hisab, hari penghitungan amal ibadah. Yaumul Hisab. Makna Yaumuddin itu Yaumul Hisab. Kalau Imam Al-Alusi mengartikan Yaumuddin itu Yaumul Jaza, hari pembalasan. Ini bukan hari agama namanya. Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan atau raja di hari perhitungan amal. Al Imam Syaukani mengartikan Yaumuddin itu maknanya Yaumul Hisab. Kalau Imam Al-Alusi mengartikan Yaumuddin ini maknanya apa? Maknanya Yaumul Jaza. Jadi Fatihah yang sering kita baca, surah Fatihah yang sering kita baca, Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan atau raja di hari perhitungan amal. Maliki Yaumiddin, hari kiamat diberi nama Yaumuddin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin kita bertanya-tanya kapan terjadinya hari kiamat. Di zaman Nabi pun ada demikian. Kapan hari kiamat itu terjadi? Bahkan Rasulullah sendiri pernah ditanya orang tentang hari kiamat itu kapan terjadinya. Bahkan saking sakralnya di dalam Quran surah Al-Furqan 187. Surah Al-Furqan ayat 187. Yas'alunaka anis-sa'ah ayyana mursaha. Yas'alunaka anis-sa'ah ayyana mursaha. Menanya mereka akan engkau hai Muhammad tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Qul, kata Allah, katakan oleh hai Muhammad, innama ilmuha inda rabbi. Al-ayat. Katakan oleh wahai Muhammad ketika mereka menanyakan engkau, yas'alunaka anis-sa'ah ayyana mursaha, kapan terjadinya? Jawab, qul, katakan oleh wahai Muhammad, innama ilmuha inda rabbi. Hanya saja pengetahuan kapan hari kiamat itu terjadi cuma yang diketahui oleh Tuhanku saja. Innama ilmuha, hanya saja lil hasr. Ilmuha inda rabbi, di sisi Tuhan. Jadi Nabi pun disuruh Tuhan ketika orang bertanya, katakan demikian. Innama ilmuha inda rabbi. Al-Furqan ayat 187.
Bahkan kalau kita lihat hadis Muslim, Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, disebutkan sebuah hadis, datang seorang laki-laki kepada Nabi. Ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Wahai Rasulullah, kabarkan akan kami, beritahu kami. Beritahu aku ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Kapan hari kiamat? Nabi menjawab dengan jawaban yang begitu sederhana, namun penuh dengan makna. Apa kata Rasulullah? Al-mas'ulu biha, yang ditanya tentang hari kiamat bukanlah lebih tahu daripada yang bertanya. Al-mas'ulu biha, yang ditanya tentang hari kiamat bukanlah lebih mengetahui, lebih a'lam anis sa'il daripada sang penanya. Nabi menjawab dengan jawaban yang begitu sederhana namun sangat bermakna. Maksudnya sama-sama tidak mengetahui kapan hari kiamat terjadi. Namun Nabi menjelaskan tanda-tandanya saja. Dan hampir tanda-tandanya tersebut sudah banyak terlihat dan terbukti di era zaman kita sekarang ini. Cuma tinggal sedikit lagi tanda-tandanya, itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hari kiamat. Hampir banyak terjadi sudah tanda-tandanya tentang kapan terjadi hari kiamat. Hadirin wal hadiratul rahimakumullah. Yang terakhir, Allah membangkitkan manusia di dalam kubur. Pemilik hati yang selamat, dia meyakini Allah itu membangkitkan manusia yang ada dalam kubur. Di zamannya Rasulullah sendiri pernah ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, seperti apa Allah Ta'ala itu membangkitkan manusia di dalam kubur? Ada yang bertanya kepada Nabi, seperti apa caranya Allah itu membangkitkan manusia di dalam kubur? Apa dijawab Rasulullah? Kata Rasulullah, apakah engkau pernah melihat sebuah tempat atau lokasi dari kaum engkau yang dulunya tandus? Apakah engkau pernah melihat sebuah tempat, sebuah lokasi yang dulunya sangat kering dan tandus? Namun apa kata Rasulullah? Setelah engkau tinggalkan beberapa lama, tempat tersebut menjadi subur atau banyak tumbuh-tumbuhannya. Dijawab kaum tadi, laki-laki tadi yang bertanya kepada Rasulullah, pernah ya Rasulullah saya melihat demikian. Saya pernah melihat lokasi kaum saya yang dulunya tandus sekarang penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Apa jawab Rasulullah? Seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya membangkitkan manusia di dalam kubur. Seperti hanya Allah menghidupkan bumi yang asalnya tandus menjadi subur. Seperti itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan semua manusia di dalam kubur. Dan kita semua nanti akan Allah bangkitkan lewat tulang ekor kita masing-masing. Al-Buzzanab dalam bahasa Arab. Jadi kita sehancur apapun tubuh kita nanti, yang tidak hancur cuma tulang ekor kita. Al-Buzzanab, tulang ekor. Tulang di ujung belakang kita ini adalah tulang ekor kita, tulang sulbi kita. Jadi manusia itu seperti apapun nantinya hancur, tetap ada hancur tulang sulbinya. Karena tulang sulbi ini termasuk dari yang dikekalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita dibangkitkan Allah dari tulang sulbi kita, berbentuklah seperti kita yang sekarang ini. Di tulang sulbi termasuk yang dikekalkan Allah, bukan kekal namun dikekalkan Allah. Dan nanti kita dibangkitkan atas tulang sulbi kita masing-masing atau tulang ekor kita masing-masing.